Apakah watak berubah ya? Anak koleris sebelum dia mengerjakannya dia akan beradu argumen dulu karena dia target. Dia akan tanya untuk apa tujuannya nih, saya begini untuk apa? Anak koleris ini terkesan kayak membangkang gitu karena saya tanya untuk apa aku kerjaan ini? Untuk mengikuti apa yang kita mau itu. Anak sanguinis kalau mengerjakan sesuatu ya memang dia bisa spontan, cuman karena dia senang gembira, maka terkesan ini anak main terus gitu. Sanguinis itu pertanyaannya adalah siapa? Anak plekmatis nggak pernah bangkang kalau kita minta sesuatu. Tetapi karena dia anak damai, dia nggak terlalu suka dirongrong. Makanya iya bun, iya bun, iya bun. Anak plekmatis itu di otaknya dituntun selalu di Allah ya, selalu menanyakan bagaimana itu plekmatis. Nah, melankolis ya, dia bukannya tidak mau segera melakukan, dia timbang-timbang dulu. Karena orang melankolis itu kepalanya selalu bilang kenapa, kenapa, ya. Ini bila ada tumpukan baju kayak gini nih, orang melankolis kan ngambilnya pasti mau ngambil yang tengah nih, yang hitam pasti diangkat ya Pak, baru ditarik kan gitu ya bagian atasnya ya. Kalau anak koleris, ya pasti ditarik aja kan. Nah, akhirnya lemari anak koleris dan anak sanguinis kayak gini nih Pak. Ya, apalagi yang sanguinis nih, wow berantakan gini, ya. Nah ini melankolis biasanya bisa rapi, tertata rapi dan terklasifikasi kayak gini. Ini kan tempat handuk ya Pak. Ya, kita kan ajarin anak nih sebagai tadi di intelektualnya tadi, arahan-arahan tadi untuk membentuk wataknya tadi ya, sehingga terbentuk karakter. Nah, ini tempat handuk ya. Kalau taruh handuk di sini ya, anak melankolis atau anak plekmatis itu bisa taruh handuk ya, terutama melankolis itu bisa rapi banget, ujung ketemu ujung. Anak yang ekstrovert gimana? Yang koleris dan sanguinis tadi, ya. Kalau suruh habis mandi taruh di mana handuknya? Ya, biasanya taruh di tempat tidur, ya. Taruh di tempat tidur, taruh di kursi gitu. Bukan berarti dibiarin. Kita ajarkan dia taruh di tempat handuk, walaupun mungkin tidak serapih tadi anak melankolis. Tapi ini artinya udah sukses ini. Ini artinya udah sukses, udah tepat itu. Dan jangan lagi anak itu, nah ya kok begini naruhnya yang rapi ujung ketemu ujung. Nggak usah kalau anak buat yang ekstrovert, sanguinis, koleris nggak usah sampai kayak gitu. Kenapa? Nanti mengurangi kekuatan mereka. Karena mereka kan kekuatannya ide, ya, kekuatannya kreatif. Buang waktu kalau harus sampai rapi banget. Udah ada di situ aja udah syukur gitu loh Pak. Gitu. Jadi pendekatan untuk kita mau membentuk mereka ya kita harus ngerti dulu watak. Ya. Jadi dikatakan dalam Al-Quran Allah memberikan di surat Asy-Syam ya ayat 8 itu ya 8 dan 9 Allah memberikan jalan kefasikan dan jalan ke ya ketakwaan. Itu jadi ilmuwan menemukan bahwa watak bawaan ada kekuatan dan ada kelemahan. Di sini dia nggak berubah. Tapi bisa dibentuk.